Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai sedikit tentang mengaji dulu sebentar ya. Surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Ya mahfuzat, hari ini may yazra. May yazra. May yazra. May yazra. May yazra. Yahsud. 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 May yazra yahsud. May yazra yahsud. Ulang. May yazra ya ain ya. May yazra yahsud. Dal ya. Yahsud. May yazra yahsud. Sekali lagi ulang. Artinya? Ya, yazra artinya menanam. Yazra artinya menanam. Menanam, ya. Yahsud artinya memeti. May yazra barang siapa, man barang siapa, yazra menanam, yahsud may yazra yahsud artinya coba dari sini ulang dari awal. May yazra yahsud barang siapa yang memetik coba ulang. May yazra yahsud. Artinya barang
siapa yang menanam, dia akan pasti memetiknya. Dia akan memetik. Pokoknya terserah lah kalimat, yang penting maksudnya begitu. Coba. May yazra. Mayazro yahsud, yang artinya barang siapa yang menanam maka dia akan memetik kebaikan. Ya bagus. Coba Nahrul. Yasro yaksud, barang siapa yang menanam maka dia akan memetik. Ya bagus. Kebaikan, dia akan menemukan hasil di akhir kemudian. Dia akan memetik kebaikan juga. Kan begitu ya? Jadi apa yang ditanam seperti itu yang kita petik. Jadi apabila kita menanam pasti kita akan memetik, dan apa yang ditanam pasti itu yang akan dipetik. Contoh, dan mungkin misalnya yang kita tanam jagung, yang tumbuh adalah kelapa. Nah, kalau kita tanam kebaikan pasti kita akan memetik kebaikan. Jadi kalau mau berhasil, mau sukses, tanamlah kebaikan, rajin, jujur, pokoknya segala hal yang baik itu ya. Itu maksudnya ya. Nah, ini sangat filosofi sekali. Nah, saya kira ini sangat bermanfaat ya buat kita. Jadi mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa paham ini. Jadi kita sudah belajar tentang ad-din dan syariat. Kemudian syariat dan fikih. Sudah paham semua ya? Ulang, saya mempertegas hari ini, yang mana pelajaran hari ini kita pertegas pelajaran yang lalu, bahwa ad-din itu adalah agama. Agama dalam konsepsi Islam adalah sebuah norma pengaturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang kemudian bagaimana supaya kita mampu mengorientasikan pengabdian hanya kepada Allah. Kemudian syariat, kalau tadi ad-din adalah bersifat tetap, pokok atau dasar, tidak berubah sesuai dengan pergantian Nabi dan Rasul. Nah, kemudian syariat dalam arti di sini dalam arti yang luas, dalam arti kalau kita perhadapkan dengan makna atau definisi ad-din, maka syariat itu adalah sebenarnya segala pengaturan juga yang bersifat global ya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang merupakan program atau metode implementasi dari makna ad-din sendiri. Tapi syariat di sini itu syariat di sini berubah sesuai dengan pergantian Nabi dan Rasul ya. Syariat seperti syariat Nabi Musa itu berlaku untuk umat Nabi Musa sampai datangnya Nabi Daud. Nabi Isa itu tertuang dalam kitab Taurat, kemudian Daud tertuang dalam syariat Nabi Daud tertuang dalam Zabur. Dan itu berlaku sampai datangnya Nabi Isa. Jadi syariat itu berganti dengan pergantian Nabi dan Rasul. Nah, datang Nabi Isa, syariatnya Nabi Isa tertuang dalam Injil. Kemudian datanglah Nabi Muhammad yang menyempurnakan syariat Nabi sebelumnya, melengkapi. Nah, kemudian itu tertuang dalam Al-Quran, dan ini berlaku universal untuk seluruh umat manusia dan seluruh zaman hingga akhir zaman. Nah, itu kalau syariat dalam arti ad-din dan syariat. Tapi kalau misalnya kita istilah syariat dan fikih, syariat di sini adalah sesuatu yang bersifat global gitu ya, global juga yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, intinya begitu ya. Nah, kemudian syariat ini tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis, nah, gitu ya. Nah, karena dia tertuang dalam Al-Quran dan Hadis, maka substansinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis ini syariat, maka dia bersifat luas ya, dalam arti yang luas, dan bersifat qat'i, jelas, pasti gitu ya. Itu syariat ya, syariat itu. Kemudian kalau fikih itu adalah pemahaman para ulama mujtahid yang memenuhi syarat-syarat mujtahid.
pemahaman para ulama dalam mengambil hukum dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah gitu ya. Jadi karena pemahaman para ulama, maka itu dia bersifat zonni, bisa berbeda antara ulama yang satu dengan pemahaman yang lain gitu ya. Makanya ada ulama-ulama fikih ya. Nah gitu. Nah jadi di sini sebenarnya karena dia perbedaan kenapa terjadi perbedaan paham, terjadi perbedaan fikih para ulama itu karena perbedaan metode yang dipakai, perbedaan pola pikir dan perbedaan tempat dan zaman. Jadi kalau jadi syariat itu tertuang dalam Al-Quran dan Hadis, sementara fikih itu tertuang dalam kitab-kitab fikih dan itu bersifat zonni ya. Nah jadi sesungguhnya sebenarnya ya syariat ya, orang banyak memahami bahwa hukum Islam itu adalah fikih, Islamic law in abstraction gitu ya. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan syariat Islam, itu yang bersifat global ini, yang bersifat norma pengaturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, itu yang syariat. Jangan memahami syariat itu hanya dalam tataran fikih, hukum Islam. Oh yang dimaksud hukum Islam itu hanya padahal yang dimaksudnya itu adalah fikih. Padahal hukum Islam berarti syariat yang luas adalah sesuatu norma pengaturan yang bersifat global yang tertuang dalam Al-Quran maupun Hadis yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya persoalan-persoalan satu aspek saja. Nah jadi hukum Islam itu ya fikih itu, maksudnya hukum Islam itu yang kebanyakan orang paham itu, dan memang hukum Islam itu yang dipikir itu, gitu ya, dipikir. Tapi kalau syariat Islam itu yang ini tadi, yang tertuang di dalam Al-Quran maupun Hadis, yang bersifat qat'i. Kalau hukum Islam itu ya fikih. Karena nanti kita kan ada belajar, ada fikih mawaris, fikih munadahat, fikih siasa, kan akan terbagi nanti fikih-fikihnya. Sekarang ini kan banyak fikih kontemporer seperti fikih zakat, fikih apalagi yang ditarji itu banyak itu ya, fikih-fikih kontemporernya itu masalah fikih hukum Islam dalam arti yang fikih itu, gitu ya. Tapi kalau kita berbicara masalah syariat, kita akan memperjuangkan misalnya syariat Islam bukan dalam arti yang fikih saja, tapi yang dimaksud adalah yang secara menyeluruh dari seluruh aspek kehidupan. Paham ini ya? Oke Ibu. Tapi saya mengharap nanti kita mampu mentransformasikan sama yang lain ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, literasi perennial Community of Endrekang hari ini pertemuan ke-6 sudah kita selesai tadi menjelaskan pengkajian Islam. Dan literasi ini salah satu programnya adalah pengkajian Islam, dan masih banyak program yang lain. Insya Allah nanti kalau sudah banyak bahan baru kita akan merambah ke kegiatan yang lain. Tadi kita sudah membahas tentang istilah-istilah ad-dinul Islam yang tercakup dalam istilah ad-din, syariat, ad-din dan syariat, kemudian syariat dan fikih. Nah, itu jadi syariat Islam dan fikih Islam adalah hukum Islam. Syariat Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan yang bersifat global dan kosmopolit. Nah, kalau fikih itu adalah hukum Islam. Kemudian kita sudah belajar tadi tentang bagaimana kita mampu untuk memahami istilah-istilah ini, karena istilah-istilah ini merupakan dasar dari bagaimana kita selanjutnya mampu memahami Islam secara menyeluruh. Nah, gitu ya. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa luar biasa, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Salatullah. Salaman dulu. Salamullah